Salern tertarik berkarir dalam digital marketing? Ini kelebihan digital marketing. Pertama, dapat menjangkau luas dengan biaya rendah. Kita bisa menjangkau seluruh dunia asalkan kita sanggup memenuhi permintaan dari seluruh dunia dengan biaya yang jauh lebih rendah dengan menggunakan website. Kedua, mempermudah komunikasi. Digital marketing memungkinkan tim untuk tetap menjalin komunikasi dengan para pelanggan menggunakan cara yang halus, akrab, dan hemat biaya. Para pelanggan yang merasa diperhatikan akan lebih mudah mengingat merek produk atau jasa kita dibandingkan dengan kompetitor. Seorang pelanggan yang setia pada produk atau jasa lebih besar kemungkinannya untuk melakukan transaksi berulang kali membeli produk atau jasa lain yang kita tawarkan dan bahkan menyarankan orang-orang di sekitar mereka untuk menggunakan produk atau jasa kita. Ketiga, kemudahan memilih target. Banyak platform digital marketing memungkinkan kita untuk memilih target pasar yang spesifik. Kita bahkan dapat mengarahkan iklan atau promosi digital yang kita buat agar ditampilkan pada orang-orang yang memiliki minat tertentu, berada pada usia tertentu, sudah berkeluarga atau belum, bahkan tentang pendapatan tertentu. Selain itu, digital marketing juga memungkinkan kita untuk melacak setiap tahapan yang dilalui oleh pelanggan, bahkan mulai dari saat mereka mencari informasi solusi permasalahan yang mereka hadapi. Dengan banyaknya pilihan digital marketing yang ada saat ini, kita dapat mengiringi setiap tahap perjalanan pembelian seorang calon pelanggan dan mengiring mereka untuk membeli produk atau jasa kita. Penargetan yang lebih spesifik akan memperbesar kemungkinan target pasar untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan karena semakin relevan dalam kehidupannya. Keempat, keefektivitasan yang mudah diukur. Platform iklan online dan organik jauh lebih terjangkau dan efektivitasnya sangat dapat diukur. Selain itu, kita dapat memantau performa iklan dan konten organik secara berkala, serta mengetahui berapa banyak orang yang melihat iklan maupun konten kita serta profil orang-orang tersebut. Lalu, bagaimana peluang karir di digital marketing? Kita bisa saja menjadi content strategist atau social media strategist. Content strategist atau social media strategist bertanggung jawab dalam mengatur strategi yang tepat untuk konten-konten yang akan dibagikan, membuat rencana untuk sebuah campaign agar mencapai KPI atau Key Performance Indicator, merancang strategi promosi melalui berbagai social media. Seorang content strategist harus mampu menganalisis traffic social media dengan memiliki kemampuan SEO atau Search Engine Optimization. Lalu, kita juga dapat menjadi social media specialist. Social media specialist merupakan sebuah profesi di mana seseorang bertugas membuat konten yang telah dirancang oleh seorang content strategist atau social media strategist. Konten-konten tersebut dapat berupa podcast, artikel, video, ataupun gambar. Kita juga dapat menjadi seorang copywriter. Copywriter akan diminta untuk membuat tulisan untuk sebuah iklan billboard, televisi, website, media sosial, ataupun membuat email marketing. Copywriter membuat sebuah tulisan dengan tujuan untuk mengajak orang lain untuk berinteraksi dengan sebuah produk. Untuk menjadi seorang copywriter, kemampuan yang harus kita miliki yaitu mengolah kata menjadi kalimat call to action. Kata yang harus dirangkai oleh seorang copywriter harus berbentuk persuasif, dan seorang copywriter harus tahu bagaimana menulis sesuai dengan target pasarnya. Content writer. Content writer berfokus untuk membuat konten dalam bentuk tulisan yang bertujuan untuk mengedukasi ataupun menghibur. Di dalam digital marketing, kita juga dapat menjadi seorang content writer. Tentunya, content writer itu dituntut untuk menjadi kreatif. Seorang content writer dapat menulis di berbagai platform seperti blog dan website. Terkadang, mereka juga diminta untuk membuat skrip video. Nah, kalau Salern punya keterampilan mendesain, Salern juga dapat menjadi graphic designer. Tentunya, menjadi seorang graphic designer juga menjadi salah satu bagian dari marketing. Karena dengan desain yang bagus akan menarik perhatian target pasar. Untuk menjadi desain grafis, Salern harus memiliki kemampuan menggunakan beberapa software editing seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustration, Canva, Figma, dan lainnya. Menjadi web atau mobile developer. Website menjadi salah satu kebutuhan bagi seorang pembisnis.
Membangun website berarti membuka peluang 24 jam untuk mendatangkan pelanggan. Oleh sebab itu, web developer dibutuhkan dalam bidang ini. Untuk menjadi seorang web developer, ada beberapa bahasa pemrograman yang harus kita kuasai. UI UX Designer. Sebelum membangun website atau mobile, tentunya membutuhkan bantuan seorang UI UX Designer. UI or UX Designer yang nantinya akan merancang bagaimana konsep sebuah website. UX Designer bertanggung jawab untuk membuat pengguna puas atau merasa senang ketika mengakses website atau mobile. Sedangkan UI Designer bertanggung jawab untuk membuat desain UI yang baik sesuai arahan UX Designer. PPC Specialist. Seorang PPC Specialist bertanggung jawab untuk merencanakan strategi pengiklanan. PPC Specialist biasanya akan menggunakan Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads, maupun Instagram Ads. PPC Specialist harus mengetahui keywords yang tepat untuk menargetkan pasar dan tentunya harus mengikuti tren yang ada. Kita juga dapat menjadi seorang CRM staff dalam digital marketing. CRM atau Customer Relationship Management Staff bertanggung jawab menjaga hubungan antara pengguna dengan perusahaan. Seorang CRM harus mampu berkomunikasi dengan pengguna, mengakuisisi pengguna baru, dan menjaga hubungan dengan pengguna lama. Jadi, apa sih skill yang diperlukan dalam digital marketing? Pertama, memahami prinsip SEO. Salah satu skill utama untuk berkarir di dunia digital marketing adalah dengan mengetahui prinsip dasar dari Search Engine Optimization atau SEO. Sesuai dengan namanya, SEO digunakan untuk mengoptimasi posisi website yang kita miliki pada mesin pencarian. Kita harus mengetahui bagaimana fungsi keyword atau kata kerja dalam meningkatkan traffic pada sebuah website. Kedua, kemampuan menulis. Hal yang juga tidak kalah penting dalam memulai karir di dunia digital marketing adalah kemampuan menulis dan bercerita, atau lebih dikenal dengan copywriting dan storytelling. Semakin berkualitas sebuah konten dan semakin menarik cara penyampaiannya, tentu akan menarik sejumlah pembaca yang sedang mencari tema tersebut. Kita dapat mulai membiasakan diri dengan membaca dan membuat sebuah blog pribadi dengan menulis cerita atau ide yang kita punya. Ketiga, analisis data dengan Google Analytics. Skill yang juga tidak bisa dilepaskan dari dunia digital marketing adalah kemampuan menganalisis data atau data analytics. Kemampuan ini penting kita miliki, mengingat data yang tersedia ketika kita bekerja sebagai digital marketer akan sangat melimpah. Adapun tool yang umum digunakan dalam digital marketing adalah Google Analytics. Dengan Google Analytics, kita bisa mengetahui data terkait session duration, page per session, hingga bounce rate dan lainnya. Dari data yang disediakan, kita juga bisa mengetahui behavior atau kebiasaan pengunjung website sehingga kita bisa mengatur strategi untuk meningkatkan conversion pada website kita. Keempat, menguasai media sosial. Dalam digital marketing, website bukan satu-satunya media yang bisa kita gunakan untuk melakukan kegiatan pemasaran. Kegiatan promosi melalui media sosial dapat kita lakukan untuk digital marketing. Media sosial digunakan mulai dari membangun awareness terhadap produk yang kita pasarkan hingga menggait calon pembeli ke halaman transaksi produk kita. Kita bisa menggunakan berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk menawarkan produk kita kepada para pengguna. Kita pun juga bisa mengatur target audiens untuk menyesuaikan profil pengguna medsos dengan produk yang kita tawarkan. Dan terakhir, menjadi pendengar yang baik. Kemampuan kita dalam mengetahui kebutuhan konsumen tidak hanya dengan mengetahui informasi tentang behavior para pengunjung website kita, tetapi juga dengan mengetahui keluhan mereka melalui survei singkat yang bisa kita sediakan di website atau melalui email. Dengan menjadi pendengar yang baik, kita bisa meningkatkan kualitas produk kita sesuai saran konsumen, ataupun melakukan diversifikasi produk sehingga kesempatan kita untuk mendapatkan profil konsumen yang lebih luas menjadi semakin terbuka. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman, dan hidupin lonceng notifikasinya ya, biar kamu nggak ketinggalan untuk mengembangkan karirmu bersama Halo Learn. Halo Learn, accelerate your career.